warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak atau Ibu guru dosen dan teman-teman. Kami di sini akan mempresentasikan pada mata kuliah Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Alivia Dian Pratiwi dan Ririn Dwi Ardianti. Selamat menyaksikan. Apa saja sih nilai-nilai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia? Jadi, di sini saya akan menerangkan tentang nilai-nilai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai yang mencerminkan identitas jati diri bangsa. Pemahaman mendalam tentang Pancasila dan sejarah perjuangan rakyat Indonesia sangat penting untuk mempertahankan eksistensi negara. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup, jiwa kepribadian bangsa dan perjanjian bersama dalam mendirikan negara. Selain itu, Pancasila memiliki peran penting dalam menanamkan rasa patriotik dan meningkatkan semangat kebangsaan karena kewibawaan sosial di masyarakat, kesadaran akan sejarah dan penghargaan terhadap jasa pahlawan untuk diperkuat melalui nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat membentuk bangsa yang lebih baik di masa depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan singkat tentang sejarah proses perumusan Pancasila. Dari proses pertama itu adalah sidang BPUPKI nomor 1 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni pada tahun 1945. BPUPKI adalah kesingkatan dari Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang akan membahas tentang dasar negara. Dan juga di dalamnya terdapat tokoh penting yang akan mengusulkan gagasannya. Yang pertama adalah Mohyamin yang mengusulkan pada tanggal 29 Mei. Ia mengusulkan tentang 5 asas. Salah satunya adalah ketuhanan. Yang kedua adalah Soepomo yang mengusulkan pada tanggal 31 Mei tentang negara integralistik, persatuan tanpa mengutamakan golongan. Yang ketiga adalah Insinyur Soekarno yang mengusulkan pada tanggal 1 Juni tentang mengusulkan 5 prinsip yang diberi nama Pancasila. Proses yang kedua adalah Panitia 9 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1945, yakni membahas tentang dibentuknya untuk menyatukan pandangan, juga menghasilkan Piagam Jakarta Mukadimah UUD. Berisi 5 sila dasar negara dengan sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam pemeluk-pemeluknya. Proses yang ketiga adalah sidang BPUPKI nomor 2 yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang membahas rancangan UUD, termasuk dasar negara yang sudah ada dalam Piagam Jakarta. Proses yang keempat adalah sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang akan menetapkan UUD 1945. Juga sila pertama Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan bangsa, dan juga dengan demikian lahirlah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi, proses perumusan Pancasila melalui gagasan awal para tokoh kemudian dirumuskan dalam Piagam Jakarta hingga akhirnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila pada masa kemerdekaan dan masa Orde Lama. Jadi, masa kemerdekaan dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu, saat Indonesia baru merdeka, Pancasila langsung dipakai sebagai dasar negara. Tetapi perjalanan awal masih belum stabil. Indonesia sempat berganti konstitusi beberapa kali dari UUD 1945, RIS 1949, dan UUDS 1950. Walaupun begitu, Pancasila tetap dijadikan pegangan karena politik saat itu ramai dengan banyak partai dan perdebatan ideologi. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 untuk memakai UUD 1945 dalam menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang sah. Setelah itu pada masa Orde Lama, pada masa Orde ini Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin. Pancasila digunakan sebagai pemersatu bangsa. Tetapi sayangnya dalam praktiknya malah sering dipakai untuk kepentingan politik.
Presiden jadi punya kekuasaan yang besar dan partai-partai, termasuk PKI, menafsirkan Pancasila sesuai keinginannya. Akhirnya terjadi banyak penyimpangan hingga meledak peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 yang membuat keadaan menjadi semakin kacau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Pancasila pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Jadi, setelah peristiwa G30 SPKI, Soeharto naik menjadi presiden dan berjanji meluruskan Pancasila. Di masa ini, Pancasila dipakai secara resmi dalam segala aspek. Jadi, semua organisasi harus memakai Pancasila sebagai asas tunggal dan masyarakat diwajibkan mengikuti penataran P4 supaya tahu cara mengamalkan Pancasila. Memang pembangunan ekonomi maju, tetapi kebebasan rakyat dibatasi. Jadi Pancasila seringkali menjadi alat untuk menguatkan kekuasaan perintah. Krisis ekonomi pada tahun 1997 membuat rakyat kehilangan kepercayaan. Akhirnya Soeharto jatuh pada tahun 1998. Selanjutnya pada masa reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang, Soeharto lengser dan masuklah masa reformasi. Rakyat lebih bebas menyampaikan pendapat, pers bebas, partai politik banyak. Pancasila tetap jadi dasar negara, tetapi tidak lagi dipaksakan sebagai asas tunggal. Tantangan di masyarakat ini justru bagaimana membuat masyarakat benar-benar mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena muncul juga ancaman radikalisme, konflik SARA, dan pengaruh globalisasi. Pemerintah bakal membuat lembaga khusus, yaitu BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk kembali menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih atas atensi Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman. Semoga presentasi kita bisa bermanfaat. Sekian dari kita, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.